Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita sama-sama pemanasan terlebih dahulu ya, agar kita lebih semangat lagi. Oke, ikuti Bu Guru ya. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, masih kurang semangat. Satu lagi, tepuk semangat. Semangat. Luar biasa anak-anak hari ini. Baik, coba dilihat adakah teman kalian yang hari ini tidak berangkat? Baik, kalau begitu mari kita doakan bersama-sama untuk yang sedang sakit hari ini segera diberikan kesehatan dan bisa kembali lagi belajar di sekolah bersama-sama dengan kita. Kemudian untuk yang sedang ada acara, semoga acaranya diberikan kelancaran. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya untuk maju ke depan dan menyiapkan teman-temannya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian masih ingat tidak? Minggu lalu Bu Guru sudah menjelaskan sedikit tentang arti disiplin. Disiplin itu ada banyak macamnya. Nah, seperti yang akan kita bahas hari ini, seperti yang akan Bu Guru sampaikan pada kalian pada hari ini. Disiplin tentang apa? Tentang waktu. Ya, tentang waktu. Dengan tema, aku pintar membagi waktu belajar dan bermain. Sudahkah kalian bisa menjaga waktu belajar kalian? Waktu bermain kalian? Lebih banyak yang mana? Belajar atau bermain? Bermain. Oke. Boleh tidak sih kita hanya belajar saja? Boleh. Tapi pasti kita akan merasa bosan, kita akan merasa jenuh dengan belajar terus. Terus boleh tidak kita bermain setiap hari? Iya, betul sekali. Bermain boleh, tapi tidak setiap hari. Kita harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain agar kedua-duanya bisa seimbang. Bisa belajar, bisa belajar, waktunya bermain digunakan untuk bermain. Pintar sekali. Baik. Dari pembelajaran hari ini yang akan Bu Melan sampaikan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya untuk kalian? Ya, tujuan yang pertama, siswa memahami pentingnya membagi waktu belajar dan bermain. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan belajar dan bermain. Yang ketiga tujuannya, siswa dapat membuat rencana pembagian waktu belajar dan bermain dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa berkomitmen untuk disiplin mengelola waktu dengan baik. Itu adalah tujuan dari apa yang akan Bu Melan sampaikan hari ini agar kalian lebih bisa membagi waktu kalian saat belajar dan bermain. Apa yang akan Bu Melan sampaikan ini sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, gotong royong. Dan yang kelima, berkebinekaan global. Ada yang tahu tidak lagu profil pelajar Pancasila? Oke, kalau begitu kita ulang bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itu ya. Nah, dengan membagi waktu, kita menjadi pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, coba anak-anak, sekarang kalian sebutkan. Bu Melan mau menunjuk. Mbak Zafi, coba sebutkan. Kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan setiap hari? Iya, sekolah, kemudian mengaji, kemudian bermain. Oke. Nah, dari semua kegiatan itu setelah kalian bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat sekolah itu untuk belajar. Nah, di sekolah kalian tidak juga hanya belajar, tapi kalian juga bermain. Kapan waktunya bermain dan belajar? Iya, betul sekali. Saat waktunya Bu Guru masuk ke dalam kelas, berarti itu adalah saatnya kita belajar. Pada saat istirahat, berarti itu waktunya kita untuk bermain. Oke, luar biasa. Kemudian, apa yang paling kalian sukai, belajar atau bermain? Bermain, belajar. Kalian boleh suka kedua-duanya, kalian boleh suka belajar, kalian juga harus suka bermain. Jangan hanya belajar dan jangan hanya bermain. Jadi sukai kedua-duanya, belajar dan bermain. Belajar untuk prestasi kalian dan bermain untuk kegiatan di waktu luang untuk mengisi kejenuhan kalian dari apa namanya? Dari apa? Pelajaran yang kalian dapat setiap hari ya. Kemudian Bu Melan mau bertanya lagi, menurut kalian apa kita hanya boleh belajar saja atau bermain saja? Betul, seperti yang Bu Melan sampaikan, kita tidak boleh hanya belajar saja dan tidak boleh hanya bermain saja. Kita harus bisa menyeimbangkan keduanya, antara belajar dan bermain. Oke. Kemudian yang terakhir, bagaimana agar keduanya bisa dilakukan dengan seimbang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, keduanya bisa dilakukan dengan seimbang dengan kita belajar membuat jadwal kegiatan kita, mana waktunya bermain, mana waktunya belajar. Gitu ya, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian dari belajar dan bermain itu kita berarti harus bisa tahu caranya membagi waktu. Nah, mengapa harus membagi waktu? Karena jika kita tidak bisa membagi waktu, maka kita tidak akan mendapatkan antara belajar dan bermain dengan seimbang. Nah, bagaimana sih caranya? Kenapa kita harus membagi waktu? Yang pertama, agar semua kegiatan penting bisa dilakukan. Belajar, mengaji, kemudian juga mungkin belajar kelompok dengan temannya, dan bermain itu bisa semuanya kita lakukan. Kemudian, dengan membagi waktu, belajar jadi lebih fokus dan hasilnya lebih baik. Kalian pulang sekolah. Pulang sekolah itu kalian beristirahat sebentar. Ya kan? Karena kalian sekolahnya sudah sampai sore dan sudah mengaji di sekolah, mungkin di rumah tidak mengaji lagi, mengajinya nanti setelah sholat maghrib. Nah, dari situ kalian bisa nih apa namanya? Istirahat sebentar, kemudian setelah itu bangun, setelah mandi sore kalian belajar. Ulangi lagi pembelajaran di sekolah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, mengapa kita harus bisa membagi waktu? Agar kita juga bisa bermain, karena bermain itu juga membuat tubuh dan pikiran menjadi segar. Ya, setelah kita belajar, berpikir, ya, pikiran kita itu lelah, capek, butuh
membutuhkan sesuatu yang membuat kita akan semangat lagi. Dengan apa? Dengan bermain. Bermain bersama teman, mungkin bermain bersama keluarga, atau mungkin bermain sendiri. Ya, itu akan membuat tubuh dan pikiran kita menjadi segar. Dan yang terpenting adalah manfaatnya dengan kita membagi waktu, hidup lebih teratur, tidak terburu-buru dan tidak stres gitu ya. Baik, jadi kita harus menyeimbangkan antara belajar dan bermain agar hidup kita lebih menyenangkan. Nah, berikut ini adalah contoh pembagian waktu seharian. Yang pertama dimulai dari pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Itu adalah bangun pagi, beribadah, dan merapikan diri. Nah, tidak semua orang itu bangunnya bersama-sama waktunya ya. Ada yang mungkin bangunnya jam 4 sore, ada yang mungkin bangunnya jam 5 pagi gitu. Nah, ini adalah contoh yang bangunnya itu jam 5 lebih 30 menit atau setengah 6. Jadi waktu itu digunakan untuk bangun pagi, beribadah dan merapikan diri. Kemudian berikutnya jam 6 sampai jam 7 sarapan, kemudian berangkat sekolah. Nah, di sini ada jam 7 sampai dengan jam 13 itu kegiatan belajar, jam 13.00 sampai 14.00 itu adalah pulang sekolah, istirahat, dan makan siang. Untuk kalian yang pulangnya sore, kalian sudah makan siang di sekolah. Nah, kemudian setelah pulang tadi mengerjakan PR ya. Yang terakhir yaitu kemudian ada sore itu dari jam 15.30 sampai dengan pukul 17.00 itu kalian bermain. Olahraga juga boleh atau kegiatan yang positif seperti mungkin belajar kelompok atau mungkin ada kegiatan les tambahan seperti itu ya. Nah, yang terakhir sampai dengan pukul 21.00 itu adalah waktunya tidur malam. Karena badan kita, pikiran kita juga butuh istirahat ya. Baik. Nah, waktu itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Tidak semua waktu itu sama, tidak semua orang itu bangun tidurnya sama, makan siangnya sama, bermainnya sama, tidur malamnya sama. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini Bu Melan akan membagikan tugas untuk kalian. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya sampai di sini? Iya? Iya boleh sayang, boleh Nak. Kalau misalkan kamu, Bu aku bermainnya itu kalau hari libur aja Bu, karena aku kalau pulang sekolah udah sore, aku mandi, kemudian aku harus mengaji, sorenya aku ada, apa namanya Bu, harus pulang dan mengaji itu sampai sore, ya kan. Terus habis itu belajar mengerjakan PR. Mainnya aku, kalau di sekolah aja, Bu. Boleh, itu kalian juga sudah, membagi waktu untuk bermain, bermain bersama teman-teman di waktu istirahat. Oke. Nah, di sini Bu Melan ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat rencana waktumu sendiri. Nah, di sini nanti akan Bu Melan bagikan sebuah tabel yang berisi tentang kegiatan kalian, ya. Silakan kalian buat jadwal bersama teman kelompoknya. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, apa tugasnya? Yang pertama nanti pada tabel itu kalian tuliskan kegiatan kalian dalam waktu 1 hari. Kemudian yang kedua, kalian juga menentukan waktu untuk belajar, di jam berapa kalian belajar. Kemudian yang ketiga, kalian juga menentukan waktu untuk bermain. Jam berapa kalian bermain dituliskan pada tabel itu. Yang keempat, kalian juga harus memastikan keseimbangan dan tidak melupakan istirahat. Jadi dalam jadwal kegiatan itu harus tertulis waktu istirahat kalian. Nah, nanti kalau sudah selesai, minggu depan kita
akan mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman kalian. Setiap kelompok nanti mewakili untuk presentasi hasil diskusinya. Gitu ya. Nah, baik. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi jangan digunakan sia-sia, ya. Gunakan waktumu dengan bijak, belajar dengan sungguh-sungguh, bermain dengan gembira, istirahat yang cukup. Jadilah anak yang disiplin, sehat dan bahagia. Oke, sekiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya nih pada kalian. Pada pembelajaran hari ini, yang Bu Guru sampaikan, Bu Guru mau bertanya, kalian cukup jawab iya atau tidak. Yang pertama, kalian memahami tidak pentingnya membagi waktu? Oke, luar biasa. Kemudian, kalian bisa tidak menyebutkan kegiatan belajar dan bermain? Apa saja kegiatan belajar? Iya, oke. Luar biasa. Terus apa kegiatan bermain? Mhm, mhm. Oke, berarti di sini kalian sudah paham mana kegiatan belajar dan mana kegiatan bermain. Kemudian apakah kalian bisa membuat rencana waktu sendiri? Seperti tadi yang Bu Melan sampaikan seperti pada tugas kelompok. Oke, baik. Luar biasa. Nah, sekarang bisakah kalian itu mempunyai komitmen, berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan melakukan membagi waktu saya untuk belajar dan bermain dengan baik. Bisakah kalian seperti itu berjanji pada dirinya sendiri? Oke, sip. Baik. Nah, di sini kalian harus menulis semuanya dengan kejujuran ya. Karena kejujuran adalah kunci untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kalian coba nanti setelah ini Bu Melan bagikan satu lembar kertas, di situ berisi tentang refleksi, ya. Refleksi tentang pembelajaran apa sih tentang diri kalian. Hari ini aku belajar bahwa apa? Bahwa kita harus pandai membagi waktu antara belajar dan bermain. Yang kedua, mulai hari ini aku akan apa? Contohnya, aku akan mulai disiplin membagi waktu. Seperti itu ya. Nah, kiranya itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan pada hari ini. Bu Melan, tunggu tugasnya untuk minggu depan untuk mempresentasikan ke depan ya, di depan teman-teman kalian. Baik, terima kasih karena kita sudah belajar bersama dengan semangat dan gembira. Ingat, kelola waktumu hari ini untuk masa depan yang cerah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.